misalnya dia mau nunjukin ke ini doang yang lihat dia gitu. Iya, benar. Gitu. Ya. Hanya Yang nunjukin sana ada yang lain gitu di situ. Saya kira pertanyaan terakhir Kak Robi sebelum ketemu narasumber selanjutnya. Pernah nggak lagi tidur sendiri, tiba-tiba ada yang nemenin Kalau maksudnya nemenin di tempat tidur gitu, makhluk atau Makhluk itu. apa, dan kamu tahu itu, dan kamu kayak Oh. mau ngapain bingung. Iya tahu. Oh, pernah. Aduh, bentuknya Cuman apa? waktu itu kebetulan ada saudara kan. Juga dia bisa ngeliat gitu. Jadi Jadi kemusyrikan itu memang sulit untuk diampuni oleh Allah Ta'ala. Makanya saya minta Bu Mana mohon ampun aja terus-menerus nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah nanti melihat keteguhan, ketulusan, keikhlasan, tidak melakukan perbuatan musyrik. Nah itu baru mudah-mudahan Allah Amin. mengampuni dosa-dosa musyriknya Bu Marna ya. Saya tuh bisa merasakan Bu Marna, Pak Ustadz tuh, jujur saya melihat Pak Ustadz kecewa sama ibu. Ibu sudah tertutup ya. Insya Allah ibu muslimah yang baik, tapi ibu masih tergoda dengan rayuan dukun atas penyembuhan ibu ya. Tapi boleh nggak ibu buat janji lah, dalam hati juga nggak apa-apa. Ibu janji nggak akan tergoda lagi dengan apapun yang dukun tawarkan. Ini benar-benar terakhir dan ibu lakukan penyembuhan sendiri di rumah. Dengan tadi kata Pak Ustadz kan akidah. Janji coba, janji dulu biar nggak tergoda. Buat sebagai benteng aja nih. Ya, yuk. Saya berjanji nggak akan ke orang pintar lagi. Saya akan selalu beribadah. Mohon ampun sama Allah. Amin, amin. Amin ya. Ingat, disaksikan seluruh orang di Indonesia, jadikan itu sebagai benteng buat ibu untuk nggak melangkahkan sekalipun kaki Anda ya Bu ya, untuk ke tempat-tempat yang penuh maksiat ya Bu, apalagi musyrik seperti itu ya. Insya Allah ibu cepat sembuh ya. Amin. Amin. Ya, silakan Ibu. Pak Ustadz, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan pelan-pelan ya. Ya pemirsa, melihat serta berinteraksi dengan makhluk halus atau makhluk gaib adalah bukan hal yang asing bagi bintang tamu saya itu Syakira. Dan Kak Robi baru tahu nih, tadi kita di break, saya diberitahu oleh tim saya, Syakira ternyata Syakira punya sixth sense. Betul? iya. Wow. Kamu sendiri pernah berinteraksi nggak dengan sang penjaga tadi? Kalau untuk interaksi sih paling cuman kayak dilihatin doang kan. Cuman kalau untuk ngobrol nggak semua sih. Nggak semua. Oke, sampai seberapa jauh kamu bisa melihat dunia lain sih, saya kira? Waktu itu karena dari bawaan keluarga ya, salah satu bawaan keluarga, terus dari SD juga. Cuman udah berapa kali juga diobatin juga. Maksudnya kayak mama aku kan juga bisa obatin kan. Oh, oke. Gitu. Maksudnya kayak dikasih, maksudnya supaya tenang juga. Oke. Terus cuman akhir-akhir kalau misalnya aku kayak capek atau sering ngelamun gitu, kadang suka kayak gitu, suka ada gitu. Semakin kuat bisa ngelihat ya kalau lagi Iya. capek atau ngelamun ya. Suka. Berarti dari kecil punya imaginary friend gitu? Kalau untuk friends sih enggak, cuman kayak makhluk gitu lah, makhluk yang maksudnya kayak gitu. Contohnya apa aja Pak makhluk yang pernah dilihat? Yang pernah aku lihat. Aha. Banyak, lumayan banyak sih, ada kayak anak kecil, tapi kayak laki-laki gitu, anak kecil. Terus kayak hewan, kayak monyet, cuman matanya merah. Oh, monyet matanya merah Iya. ya? Terus kayak ada cewek tinggi banget gitu. Cewek tinggi banget. Iya. Terus sama kayak ada kucing hitam. Kucing itu. Iya. Yang dampingi Syakira ini wujudnya berubah-berubah atau satu wujud sih saya kira? Berubah-berubah. Berubah-berubah. Iya. Kasian juga ya Pak Ustadz. Ini ternyata kalau dilihat dari turunan banget ya Pak Ustadz ya, jadi bisa melihat gitu. Iya emang. Jadi yang dilihat Mbak Syakira anu aja jin yang memang beda-beda aja, yang apa namanya kayak tamu gitu aja. Jadi
bukan yang penjaga sebenarnya dilihat Mbak Sakina. Bukan penjaga, Bukan cuman penjaga sih, dia tamu aja, tamu. Dia suka. Jadi kayak kalau misalnya dia mau nunjukin ke ini doang yang lihat dia gitu. Iya benar. Gitu. Hanya Yang nunjukin sama ada yang lain gitu di situ. Saya kira pertanyaan terakhir Kak Robi sebelum ketemu narasumber selanjutnya. Pernah nggak lagi tidur sendiri, tiba-tiba ada yang nemenin Kalau maksudnya nemenin di tempat tidur gitu, makhluk atau Makhluk gitu. apa, dan kamu tahu itu, dan kamu kayak mau ngapain bingung. Iya tahu, pernah. Aduh, bentuknya Cuman apa? waktu itu kebetulan ada saudara kan, juga dia bisa ngeliat gitu. Jadi awalnya aku dibangunin sama saudaraku. Ya habis itu dia kayak di depan kaca cermin gitu. Kebetulan di kamar aku tuh cerminnya tinggi gitu. Laki-laki, perempuan, besar? Perempuan. Jadi dia Perempuan. ngeliat ke kaca, terus pas aku bangun, aku ngeliat ke cermin. Terus dia matanya putih Besar? semua, besar. Putih semua. Iya, Putih semua. terus pupilnya kayak kecil juga gitu. Waduh. Terus dia langsung keluar lagi. Dan kebetulan tuh rumah aku tuh kan pintunya tuh kalau dibuka tuh bunyi ya. Jadi bunyi. Terus dia ke atas. Terus aku ikutin sampai atas. Terus Saya kira senyum-senyum aja gitu ya. pagi-paginya aku cerita ke papaku kan. Terus papaku kayak nggak percaya kan, nggak percaya. Terus aku cerita ke mama. Kata Terus mama nggak apa-apa. mamaku udah tahu, udah pernah juga lihat. Cuman emang di rumah itu emang ada dia. Oke, nah untuk yang satu ini, narasumber kita selanjutnya, ia melakukan sebuah metode pengobatan dengan sebut sajalah paranormal, yang katanya mengeluarkan belasan jarum dari tubuhnya. Ini dia, narasumber ketiga. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabung sama Mas Robi. Ya, silakan perkenalkan diri ke Pak Ustadz dan sini lebih dekat lagi dan ceritakan apa kisahnya. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Sebetulnya saya merasakan ini setelah suami saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Mungkin seminggu setelahnya. Itu badan saya terasa dingin, dada sesak. Dan itu sering kali terasa. Dan kalau malam itu terasa dada itu ada yang injak. Sehingga saya itu lemas sekali. Jadi akhirnya saya mencoba berobat. Dan ada yang ngasih tahu, saya coba dengan itu akhirnya mengeluarkan jarum, cuman walahu alam ada 15 jarum dari badan saya. Dan tapi setelah itu seminggu kemudian badan saya seperti itu lagi, terasa lagi. Akhirnya saya coba lagi pengobatan kedua, tapi tetap tidak berhasil. Dan akhirnya suatu saat ponakan saya ngasih tahu ke sini, dan alhamdulillah saya bisa di sini. Ya, Mas Robi boleh tahu metode pengeluaran jarumnya itu bagaimana Ibu? Itu pakai telur. Aha, Pakai telur, terus? ditempel di tubuh, tapi setelah dibuka telurnya itu ternyata kayak rambut-rambut, isi rambut-rambut pas dibuka itu terus keras gitu. Terus diambilin seperti jarum gitu. Dan akhirnya dihitung itu ada 15 gitu. Terus kata si paranormal ini apa analisanya? Apa yang dia ngerjain Ibu apa-apa gitu katanya? Ya sepertinya sih seperti itu gitu. Ada yang tidak suka dengan saya. Cuma Siapa ya, katanya? Nyebutin nggak? oh tidak menyebutkan. Cuman ya walhu alam itu gitu. Sampai sekarang masih terjadi sakitnya. Kalau sekarang itu kayak tubuh itu kayak disiram es. Kayak kayak netes dingin gitu di kepala. Kadang sama di dada nyesek. Terus itu tapi berasanya itu apalagi kalau sholat gitu. Sholat itu kaki kayak dipegangin gitu, tapi pegang yang dingin gitu. Kalau lagi nggak sholat itu tidak terlalu terasa sekali. Oh malah kalau mau mendekatkan diri ke Allah, Iya, itu semakin yang disiksa gitu. Di sini yang panas gitu, yang terasa sekali. Kalau lagi seperti ini sih tidak begitu gitu. Kalau lagi tidak sholat tidak. Kalau tadi niat dari rumah mau ketemu Pak Ustadz, ada seperti Ya, itu saya baru datang ke SMC itu baru di depannya aja, itu kepala tuh udah rasa nyut udah kurang enak rasanya gitu. berlangsung berapa tahun jadi ini semua? Baru 3 bulan. Oh baru. 3 bulan.
Jadi Bapak juga baru ini Iya. perginya. Aduh Ibu turut berduka cita Terima ya. kasih. Anak-anak gimana ngelihatnya? Ya itu akhirnya anak-anak karena aku hanya punya mama. Mama harus berobat. Itu aja yang menguatkan saya. Kadang-kadang saya suka ngerasa was-was sendiri yang cepat putus asa gitu. Itu. Sekarang agak sesak enggak? Sekarang. Iya. Oke ya, saya coba aja Bu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan saya memerintahkan ilmu yang ada di dalam tubuhnya Ibu Neti. Ya Allah, amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ilmu dari suaminya Ibu Neti, yang engkau saat ini menyerang Ibu Neti, kemarahanmu pada Ibu Neti. Mulai hari ini, engkau diam, menunggu